Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Lestari dengan NIM C1C022124. Di sini izin membahas mengenai materi sumber-sumber hukum Islam dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariat atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sumber-sumber hukum Islam di sini maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Nah, pada dasarnya hukum Islam itu bersumber dari Al-Qur'an. Selanjutnya diperjelas dan secara lebih rinci atau secara lebih detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Ke materi yang kedua, yaitu jenis dan definisi sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, sebagaimana tertuang dalam Quran surah 4 ayat 59. Nah, berikut penjelasan mengenai keempat sumber Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain sebagainya. Al-Quran juga menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan agar terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itu, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Lalu sumber Islam yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah adalah ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, dan serta ketetapan atau takririyah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, berita tentang ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan hadis. Lalu ada juga sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in setelah sahabat, dan tabi'in setelah tabi'in. Lalu yang terakhir ada qiyas. Nah, qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu yang lainnya atau penyampaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi qiyas secara umum adalah suatu proses penyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam suatu tersebut karena ada kesamaan dan dalam alasannya. Lalu materi urutan pengambilan hukum Islam. Nah, di sini urutan pengambilan hukum Islam yaitu yang pertama diambil melalui Al-Quran. Nah, jika di dalam Al-Quran tidak ada atau kurang jelas, maka yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad, yaitu ijma' dan qiyas. Lalu di sini kita membahas mengenai mukjizat Al-Quran. Nah, mukjizat Al-Quran ini diantaranya adalah yang pertama keindahan seni bahasa Al-Quran, lalu yang kedua kebenaran pemberitaan Al-Quran, lalu yang ketiga pemberitaan Al-Quran, dan yang terakhir adalah kandungan dari Al-Quran. Masuk ke materi fungsi dan peranan Al-Quran. Nah, adapun fungsi dan peranan Al-Quran yaitu sebagai al-huda atau petunjuk. Nah, lalu yang kedua sebagai al-furqan atau pemisah. Yang ketiga sebagai asyi atau asyi syifa, yaitu sebagai obat. Dan yang terakhir adalah sebagai al-mau'izah atau nasihat. Adapun fungsi as-sunnah yaitu yang pertama menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga membatasi kemutlakannya.
Yang keempat, menaksiskan atau mengkhususkan keumumannya. Dan yang terakhir adalah menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sedangkan fungsi ijma' dan qiyas, yaitu ijma' itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar taufik Allah yang telah dianugerahkan kepada ulama yang melakukan ijma' tersebut. Nah, dalam pandangan ini tampak bahwa kedudukan dan fungsi ijma' itu bersifat mandiri. Adapun fungsi qiyas adalah untuk menetapkan suatu hukum akan suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan jumpa lagi.